Fadil. Kali ini saya akan membahas materi mengenai alel ganda. Apa itu alel ganda? Sebelum itu jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu alel. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama. Sedangkan alel ganda bila sebuah lokus dalam sebuah kromosom ditempati oleh beberapa alel. Nah, untuk materi alel ganda ini biasanya ada dua bahasan ya. Yang pertama yaitu mengenai golongan darah sistem ABO pada manusia, dan yang kedua mengenai warna rambut pada kelinci. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai golongan darah pada manusia. Nah, di sini pada pewarisan golongan darah manusia ini kita menggunakan simbol I. Di sini I adalah isoaglutinogen. Macam alelnya adalah IA, IB, dan IO. Nah, pada golongan darah manusia ada 4 macam golongan darah ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Pada golongan darah A, nama alelnya IA. IA ini yang homozigot atau IA, IO. Jadi satu gen ini disandi oleh 2 alel ya. 2 alel untuk golongan darah ini disandi oleh 2 alel, yaitu alel pada IA dan IA-IO. Makanya dia disebut dengan alel ganda. Jadi lebih dari 1, bahkan 2 atau lebih gitu ya. Nah, pada golongan darah B, homozigotnya IB atau IB-IO. Juga ada 2. Pada golongan darah AB, IA, IB hanya 1 ya. Sedangkan golongan darah O, IO, IO. Itu ya. Jadi untuk yang alel ganda ini hanya pada golongan darah A dan B saja ya. Nah, golongan darah O ini pada simbol IO ini biasanya bersifat resesif, jadi tertutupi. Sehingga ketika IO ketemu dengan IA, maka golongan darah yang muncul adalah golongan darah A ya. Atau ketika IO ketemu IB, maka yang muncul adalah golongan darah B. Nah, tapi ketika IA ketemu dengan IB, maka golongan darahnya adalah AB. Jelas ya? Ini ada contoh soal. Yang pertama, seorang ayah bergolongan darah O dan ibu bergolongan darah B heterozigot. Tentukan kemungkinan golongan darah anaknya. Jadi berhubung soalnya langsung dikasih tahu ibunya adalah B heterozigot, jadi kita bisa langsung mengerjakan. Tapi kalau tidak diberitahu B-nya homozigot atau heterozigot, jadi kita bisa kerjakan 2 ya. Bisa yang homozigot dulu, baru yang heterozigot untuk kemungkinannya. Nah, jadi di sini sudah jelas heterozigot, jadi kita bisa langsung kerjakan ya. Jadi parentalnya, ayahnya tadi, ini ayahnya, golongan darah O berarti IO, sudah pasti IO ya. Kemudian ibunya bergolongan darah B heterozigot, berarti IO. Sekarang gametnya, karena ini sama, jadi IO cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian ini IB dan IO. Nah, keturunannya ketika IO ketemu IB, ingat ya, IO ini resesif, berarti yang ditulis terlebih dahulu yang dominan ya, IB, IO. Dan IO, IO.
atau bisa juga bergolongan darah O. Nah, untuk soal-soal seperti ujian nasional atau mungkin soal olimpiade, biasanya disajikan semacam kasus dan kita akan menganalisisnya. Baiklah, kita buat contoh soalnya ya. Kasus yang pertama yaitu misalnya pada bayi yang tertukar di rumah sakit. Misalnya ya. Nah, untuk soal-soal olimpiade, biasanya kita disajikan semacam kasus, lalu kita akan menganalisisnya. Baiklah, di sini saya sudah sediakan 3 soal dari 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu bayi yang tertukar. Coba perhatikan di sini. Ibu melati dengan golongan darah A dan suaminya bergolongan darah O, sedangkan bayi P golongan darahnya A. Kemudian ibu mawar golongan darahnya AB, suaminya bergolongan darah O, dan bayi Q bergolongan darah O. Sekarang kita perhatikan, jika golongan darah A ini ada kemungkinan yang pertama, kalau dia homozigot IA, apabila dia heterozigot IO. Sedangkan pada golongan darah O hanya satu kemungkinan yaitu IO. Nah, coba kita perhatikan pada kemungkinan yang pertama dulu ya. Jika ibu melatinya golongan darah A-nya homozigot, berarti dengan O kemungkinan anaknya jika IA. Nah, IA ini parental gametnya, berarti ini IA ditulis 1 ya. Ini juga jadinya IO, juga ditulis 1. Nah, ini kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah A, IO. Masih ada kemungkinan A ya. Oke, ini golongan darahnya A. Nah, apabila dia golongan darahnya adalah A heterozigot, artinya di sini ada 2 ya, ada IA, ada IO. Ketika IA ketemu IO, maka sama hasilnya adalah IO. Jika IO ketemu IO, maka hasilnya adalah IO. Jadi golongan darahnya A atau O. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan A, ada kemungkinan O. Nah, coba perhatikan yang ibu mawar ini sama suaminya ya. Kalau golongan darah AB berarti hanya satu kemungkinan ya. IA, IB. Sedangkan pada suaminya IO. Ini cukup ditulis 1, ini parentalnya tadi ya, ini gametnya. IA, tidak 1 ya, ini 2, IB, dan yang ini IO. Berarti keturunannya IA, IO, atau IB, IO. Nah, IO ini adalah golongan darah A, sedangkan IO ini adalah golongan darah B. Sedangkan di sini bayinya golongan darah O. Artinya dia tidak mungkin melahirkan bayi yang bergolongan darah O di sini ya. Yang kemungkinan di sini adalah bayinya kalau tidak A, ya B di sini ya. Sedangkan yang ini bayinya A. Nah, berarti masih cocok di sini ya. Berarti benar ini. Bayi P ini adalah bayinya ibu mawar dan suaminya. Sedangkan pada bayi Q ada juga ya golongan darah O juga cocok di sini. Berarti ini adalah ternyata bayinya ibu melati dan suaminya. Ini secara umum ya, sebelum dilakukan tindakan kelanjutan misalnya tes DNA dan sebagainya gitu ya. Oke, baiklah,
tuanya berbeda. Mengapa bisa demikian? Kalau berdasarkan pendapat masyarakat awam ya, golongan darah anak itu harus sama dengan golongan darah dari salah satu orang tuanya. Padahal belum tentu seperti itu ya. Coba kita perhatikan, ayahnya golongan darahnya A, ibunya juga A, tapi kok anaknya O? Bagaimana bisa seperti itu? Coba kita perhatikan. Pada parentalnya berarti ada kemungkinan kalau dia ada O, artinya ayah dan ibunya sama-sama heterozigot ya. Karena kalau dia homozigot, IA, otomatis anaknya pasti golongan darahnya A. Nah sekarang berarti kemungkinannya dia adalah heterozigot. Berarti ayahnya IA, IO, dan ibunya IA, IO. Gametnya IA dan IO. Ini juga IA dan IO. Keturunannya IA, 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 IO, IA, IO, dan IO, IO. Ini golongan darahnya A, ini juga A, ini juga A, dan ini adalah O. Nah, jadi ada kemungkinan di sini 3:1 ya golongan darah anaknya. Berarti 75% kemungkinan golongan darah anaknya A dan 25% golongan darah anaknya O. Artinya golongan darah anaknya ini masuk ke dalam kemungkinan 25% ini. Jelas ya? Kemudian pada kasus yang ketiga, seorang laki-laki golongan darah AB dituduh sebagai ayah dari bayi bergolongan darah O yang lahir dari seorang wanita bergolongan darah A. Jadi bagaimana perhitungannya? Jadi seperti ini ya. Parentalnya. Tadi laki-lakinya golongan darah AB ya. IA, IB. Dengan golongan darah A ya. Nah, golongan darah A ini ada dua macam ya. Ada yang homozigot dan heterozigot. Kita coba dulu yang homozigot ya. IA, gametnya IA, IB. Karena ini sama, ini satu aja ya, IA. Terus filialnya IA, dan IA, IB. Ini ya. Ini golongan darah A, yang ini golongan darah AB. Nah, sekarang kita coba kemungkinan jika golongan darah A-nya heterozigot ya. Parentalnya sama tadi ya, IA, IB. Dan sekarang yang heterozigot. IA, IO. Gametnya IA, IB. Kemudian ini IA, ini IO. Filialnya ini jadinya IA, kemudian IA, IO, IA, IB, dan IB, IO. Ini golongan darah A, yang ini juga A, yang ini AB, yang ini B. Nah, coba perhatikan, tadi bayinya bergolongan darah O ya. Setelah kita uji coba, apabila seandainya wanitanya golongan darah homozigot, berarti bayinya kemungkinan A atau AB. Lalu jika heterozigot, kemungkinannya ini A, AB, dan B. Jadi setelah kita coba dua-duanya, dia tidak mungkin melahirkan bayi bergolongan darah O apabila seandainya ini adalah ayahnya.
Jelas ya? Baiklah, saya beri satu soal lagi ya supaya lebih jelas lagi ya. Yang keempat, misalnya seorang ayah bergolongan darah A heterozigot dan ibunya B heterozigot. Ya, parentalnya, ayahnya A heterozigot, IA, IO, dan ibunya B heterozigot, IB, IO. Gametnya ini IA, IO, IB, IO. Filialnya IA, IB, lalu IA, IO, kemudian IB, IO, dan IO, IO. Ini golongan darah AB, yang ini A, yang ini B, yang ini O. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi keempat jenis golongan darah ada semua A, B, AB, dan O. Jadi kemungkinan di anaknya ada semua keempat jenis golongan darah itu ya. Nah, jadi di sini ayahnya A ini ada, anaknya A, ibunya B juga ada. Nah, sedangkan AB dan O tidak sama dengan kedua orang tuanya. Nah, jadi di sini jelas ya polanya. Jadi kalau dia sama-sama heterozigot, tapi yang satu A dan B, jadi keempat golongan darah ada kemungkinan pada anaknya. Baiklah, itu saja bahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan saya membahas materi alel ganda, yaitu pada warna rambut kelinci pada video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.